Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini. Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya. Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada. Pemirsa, sampai saat ini publik masih bertanya-tanya mengapa draft RKUHP belum juga bisa diakses oleh publik. Bagaimana publik mau mengkritisi, mau memberikan masukan apabila draft RKUHP yang terbaru saja tidak diketahui. Saya ingin tanya ke Bang Jamin. Bang Jamin, sebetulnya apakah berdasarkan undang-undang memang ketika dia dalam bentuk draft atau masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah, itu sudah harus bisa dibuka oleh publik? Jadi begini. Tentu kalau ini inisiatif dari pemerintah itu kan representasi daripada rakyat, ke organisasi sipil, para cendekiawan. Jadi mereka itu harus secara meminta masukan, dan setelah ada masukan, ya tentunya masukan itu setelah digodok dan dibicarakan, ya tentu akan diuji ke publik. Semua peraturan perundang-undangan itu ada namanya uji publik. Nah, dari uji publik itu nanti mereka akan mendapatkan daftar inventarisasi masalah, DIM-nya itulah yang dijadikan dasar nanti untuk pengajuan dan pembahasan. Setelah itu nanti akan diajukan ke DPR. Nah, sekarang tadi sudah dikatakan Prof. Fuji kalau DPR sudah mengesahi tahap 1, tapi bukan RUU menjadi undang-undang, baru pengesahan pembicaraan. Dan disuruh lagi kepada audiensi kepada masyarakat sipil dan lain-lain untuk mencari masukan. Artinya apa? Itu belum fix. Kalau belum fix, berarti masih bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, berarti bisa lagi menjaring aspirasi. Dan kalau bisa tapi kan katanya pemerintah dan DPR sudah sepakat, hanya 14 poin krusial saja yang akan dibahas. Ya oke, kalau 14 yang krusial, dia 14 itu juga harus dibuka ke masyarakat. Sekarang kan masyarakat menginginkan yang 14 saja nggak bisa dibuka, apalagi yang lain-lain bagaimana mau dibuka. Makanya saya bilang, ini sekarang ini tentu ada perubahan-perubahan terkait dengan pasal-pasal yang sudah pernah disepakati sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan itu kita mau tahu masyarakat yang mana, seperti apa perubahannya. Jangan sampai-sampai nanti tiba-tiba muncul undang-undang yang masyarakat tidak tahu, tiba-tiba sudah ada pasal yang harusnya dikritisi. Saya kira sih nggak perlu terlalu buru-buru untuk mengesahkan ini. Ya, dalam arti ini ya kita harus benar-benar produk kita buat sendiri, jangan gara-gara oh ini produk Belanda, jadi kita mau bikin produk kita sendiri sehingga harus lebih baik. Jangan begitu. Artinya kita berikan yang terbaik saja. Kalaupun memang ada masyarakat, itu artinya demi kebaikan bersama, bukan artinya harus ya, presiden sekarang harus yang akan datang, itu nggak boleh begitu. Ya. Tetapi juga tidak benar juga. Yang mana? Tidak benarnya begini, bahwa ini bukan suatu proses awal, ya kan? Ini suatu proses di mana telah masuk pengesahan tahap pertama. Kalau seperti yang dikatakan oleh Mas Arief, Bang Jamin, ini adalah dalam konteks formal, begini, Prof. Ya begitu. Prof, saya mau izin. Oke, saya angkat dulu. Kalau begitu berarti ini nggak bisa dirubah lagi menyangkut gitu. Masalah membuka yang 14. Kemarin itu kita bersama bisa melihat melalui televisi. Nah, begini Prof, masalahnya. Dan pemerintah RDP dengan DPR. Ya, masalahnya di situ disebutkan satu persatu dari 14 isu krusial ya, itu. Cukup nggak dibuka dari TV itu seperti dia masalahnya. Itu 14 isu krusial dalam konteks ini penjelasan tidak hanya redaksional, tetapi konsep masukan-masukan dari pemerintah. Itu semuanya telah dibuka. Bisa lihat bahwa tetapi perubahan-perubahan yang sebenarnya kita lakukan
itu adalah perubahan-perubahan yang menyisir Ya, begini, Prof, terkait begini. dengan Oke. apakah Jadi gini. redaksional dan Bayu, sebagainya tanggapi itu. dulu. Ya, hari ini mahasiswa tidak kemudian punya tuntutan untuk membahas ulang dari awal. Kami tidak kemudian mempunyai tuntutan itu. Tapi kami ingin bagaimana draft itu dibuka dan dibuka lagi pembahasannya untuk pasal-pasal yang kemudian masih kami anggap bermasalah. Masih dianggap bermasalah dan masih ada warisan kolonial di sana. Karena begini, yang saya pahami dari draft dari naskah akademik dari RKUHP, bahwa tujuan dari RKUHP ini adalah 4. Yang pertama, dekolonialisasi. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, harmonisasi. Dan yang keempat, konsolidasi. Nah, saya rasa 2 hal yang paling penting di sini adalah dekolonialisasi dan demokratisasi. Nah, dari Jadi begini, pasal-pasal yang ketika coba kita dipaparkan ingin dari membaca, 14 isu krusial memahami itu, RKUHP ada itu, 14 isu krusial apalagi yang salah konsep satunya adalah dekolonisasi. masih tentang penyerangan Ya, harkat pahami dan dulu martabat di buku presiden dan 1. wakil presiden, Prof. Jangan kemudian Oke. hanya melihat di Begitu. buku 2. Bahkan di Belanda, pasal seperti ini Mahasiswa sudah mestinya dihapuskan. memahami Bagaimana dalam kemudian kita ingin ajaran-ajaran beranjak untuk asas-asas yang berkembang dekolonialisasi, di dalam buku tapi 1. kita masih Yang memahami notabene itu pasal berbeda sama sekali penyerangan harkat dan Bentar. dengan martabat apa yang presiden. ada dalam KUHP kita. Baik, Ini oke. harus kita pahami lebih dahulu. Oke, untuk Ketika lebih kita tidak memahami- paham di buku 1, ya, yang namanya pembaharuan, itu pembaharuan tentang konsep nilai, Oke. konsep ide, itu adanya di buku 1. Maka kemudian tercermin di dalam buku 2. Karena kalau kita berbicara hukum, ya, itu ada 2, kaitannya dengan value dan norma. Baik, oke. Norma itu merupakan perwajahan daripada value. Enggak, tadi Nah, kan konsep bicara- idenya itu Prof, ada di dalam buku begini, 1. Prof. Ya. Ya, ini Itu tadi kuncinya bicara itu yang kenapa pertama. yang 14 itu nggak dibuka ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui. Jangan sampai asumsinya begini, Prof. Oke. Jangan sampai Kalau tidak dibuka, itu di RDP, Pak Jamin, itu jelas. enggak RDP kan tidak dibuka RDP semua, siapa? harusnya begitu. Komisi Oke. Jangan tiga sampai nanti terhadap 14 langsung itu ketuk jadi gitu tidak loh. hanya Iya. Untuk kemudian menjawab jenis itu, mungkin deliknya. saya akan bantu ya untuk menjawab Tetapi itu. tentang Ada unsur-unsur pernyataan, deliknya. sebentar, ada Ya. pernyataan dari Humas Kemenkumham, Tubagus Erif Fatur Rahman, ketika ditanya wartawan kenapa draft Ya. RKUHP belum bisa diakses. Kita simak terlebih dahulu. Baik. Jadi jawabannya adalah untuk draft terbaru belum dapat dipublikasikan karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draft baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat. Ini jawaban dari Humas Kemenkumham. Pertanyaan saya, kalau pemerintah dan DPR telah bersepakat, apakah itu berarti tidak ada ruang lagi buat masyarakat untuk mengkritisi, untuk memberikan masukan? Bang Jaben. Sekarang sepakat apa dulu ini? Kalau sepakat untuk diketuk, kita kan nggak ada ruang lagi. Kalau oke, Kita pemerintah sepakat sepakat waktu untuk itu mengetuk ini bahwa menjadi undang-undang. kita lokalisir berarti kita itu kan di tinggal 14 masuk isu ke krusial. MK. Nah, coba Pembahasan sekarang nanti yang ada di sepakatnya apa DPR, gitu? 14 isu krusial itu Pertanyaannya. tentunya akan membawa masukan dari masyarakat. Jadi sepakat DPR hanya itu 14 pembahasannya isu bukan saja ya, tertutup. Prof. Jadi sepakat hanya 14 isu saja yang akan dibahas lebih lanjut. Jadi Tentunya kalau misalnya ada karena- masih ada masukan-masukan Nah, lain itu itu tidak akan dia. Begini, dibahas. karena Itu jadi waktu penting itu, pertanyaannya. kenapa ini di cancel, itu adalah karena isu krusial itu, yang kemudian mengerucut menjadi 14. Maka ketika itu sudah kita sosialisasikan dan mendapat masukan masyarakat, dan kemudian itu kita kembalikan kepada DPR. Jadi sudah sepakat hanya 14, tidak ada penambahan lagi untuk poin krusial yang akan Ya, dibahas. itulah Bagaimana yang itu, kesempatan Mas yang Arief? telah disepakati karena Iya. pakai carry over Jadi itu. sudah Saya, sepakat. saya kira Pembahasan kalau itu. kemudian dibatasi hanya 14, ya itu versinya pemerintah dan DPR. Sementara kita harus catat apa yang disampaikan oleh Presiden ketika kemudian menunda pengesahan RKUHP di tahun 2019. Dengar masukan masyarakat. Dan dengar dalam arti kita berharap partisipasi yang bermakna. Pemerintah harus belajar dari bagaimana penyusunan berbagai undang-undang bermasalah sebelumnya. Mulai dari RUU KPK, RUU Minerba, sampai dengan Omnibus Law Cipta Kerja dan juga IKN. Begitu cepat, ugal-ugalan kalau kita bilang. Dan tidak Bagaimana melibatkan dikatakan partisipasi ugal-ugalan? masyarakat. Draft ini Nah, sudah ada jadi saya sejak kira tahun 64. kemudian harus Proses hingga saat ini telah melampaui belajar beberapa bagaimana pembahasan. partisipasi bermakna yang disebutkan Pembahasan oleh juga MK dalam putusan melibatkan sekian 79 banyak tahun 2019 ahli-ahli hukum. ya. Partisipasi bermakna itu artinya masyarakat itu didengar betul ya. Kemudian dipertimbangkan dan yang ketiga diberikan penjelasan apakah masukan pertimbangan masyarakat itu kemudian RUKP dijelaskan yang diterima sudah atau tidak. puluhan tahun ini, saya kira itu yang kemudian terjadi tidak ada. sebetulnya adalah Karena draftnya dari saja masukan-masukan belum bisa masyarakat. diakses yang terbaru.
Oke. Ya. Potretnya Draft di ini DPR terjadi sekarang ada. karena sudah menyerap masukan-masukan Tetapi masyarakat. ini adalah Tapi di proses satu yang sisi bergenerasi. merasa belum Yang didengarkan bertahun-tahun dan kita diserap susun. masukan-masukannya. Tidak Baik, bisa kita masih menantikan jawaban dari Komisi 3 DPR RI, pemirsa. Sesaat lagi akan bergabung usai jeda berikut ini. Sebentar.